dengan tema ujian hidup orang beriman. Jadi orang beriman pada tahun kita akan diuji oleh Allah SWT. Untuk itu mari kita dengarkan gambaran sosialisasi kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. إلى آية قال أيضا في آية أخرى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا وتهلك لك. Ketika mengurus dan mengurus yang Allah muliakan, yang masuk yang Allah cintai. Tentu yang kita syukuri adalah nikmat taufik ya. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, tafsir Aman Al-Manar menyebutkan bahwa al-hidayatu khamsata anwa', kata beliau. Hidayah itu ada 5 macam. Yang pertama adalah hidayatul ilhami. Ilham kalau pakai bahasa orang beriman, naluri kalau secara umum kepada manusia, insting kalau pada hewan. Jadi mengapa bayi ketika lahir menangis, itu hidayah dari Allah. Mengapa tawon menghisap saripati bunga lalu membuat sarangnya menjadi sarang madu, itu hidayah dari Allah. Mengapa kucing kalau mau pindahan anaknya digigit ya, kemudian dibawa, itu hidayah. Mengapa kambing kalau baru beranak anaknya dijilatin, itu hidayah, naluri, insting. Orang kalau tidak punya naluri, tidak punya insting, tidak punya ilham, ya stag, apatis dan sebagainya. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Abdul, hidayah itu namanya hidayatul khawasi. Itu indra ya. Secara zahir lidah kita bisa merasakan manis, pahit, asam dan seterusnya, itu hidayah. Secara batin kita juga bisa merasakan sedih, bahagia ya. Kemudian galau dan sebagainya ya. Itu adalah hidayah. Jika manusia tidak punya itu, wah, hidup ini tidak punya makna dan tidak punya arti. Yang ketiga, hidayah itu namanya hidayatul akli, yaitu akal. Kita sama-sama tahu arti akal adalah yang nimbang atau yang menimbang, itu namanya akal. Makanya orang yang punya akal itu menimbang-nimbang apakah kalau perbuatan saya lakukan ini efeknya positif atau negatif. Apakah kalau saya membiarkan ini akan berefek mudarat atau tidak, itu nimbang-nimbang namanya. Itulah makanya kalau dalam rumah tangga ada yang namanya nikah rujuk, talak rujuk. Jadi kalau suami mentalak istrinya, itu belum secara fik belum bercerai, karena masih ada masa tunggu namanya iddah 3 bulan. Nah, di masa 3 bulan itu timbang-timbang dulu lah, kira-kira begitu. Kalau ditimbang-timbang ternyata istri saya itu lebih banyak manfaatnya, ya sudah rujuk, balik lagi suami. Mama, saya balik lagi ya, balik, campur lagi jadi istri, boleh. Atau pakai bahasa isyarat ya. Begitu hujan gelendeng, listriknya mati, datangin saja istrinya.
Gitu istrinya nanya, apa mau ngapain? Ya kembalilah sama Neng gitu. Sudah selesai, suami istri lagi. Jadi kalau udah lewat 3 bulan harus kawin lagi tuh. Walaupun nggak usah pakai undangan. Harus ada saksinya, harus ada walinya. Jadi akal maknanya menimbang-nimbang. Makanya ya tahun 2020 ada survei dari World Population Review. Ternyata umat Kristen itu jumlahnya 2,4 miliar, lebih banyak. Orang Islam kita cuma 2 miliar. Orang Hindu 1,1 miliar. Buddha cuma 507 juta. Yang paling lucu Yahudi cuma 15 juta, tapi menguasai dunia. Selebihnya agama lokal dan aliran kepercayaan yang ada di dunia ini. Jadi sekarang 7,5 miliar, orang Islamnya sekitar 2 miliar saja. Maka yang lainnya adalah tidak beriman. Maka jangan salahkan Allah nanti di akhirat ketika Allah menyiksa mereka selama-lamanya. Kenapa tidak menyalahkan Allah? Karena Allah sudah kasih hidayah akal. Mestinya dengan akal ini ketika dieksplorasi mereka bisa menemukan Tuhan. Dan buktinya betul. Banyak orang-orang yang kemudian menemukan Tuhan yang sebenarnya masuk Islam maksudnya. Di Jepang, di Inggris, di Amerika, di Jerman, di Eropa ya umumnya. Itu orang masuk Islam itu karena akalnya dipergunakan dengan luar biasa. Sehingga mereka kemudian menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya dan agama mana yang paling benar. Mereka melakukan komparasi, namanya penelitian. Ini agama ini, akhirnya mereka menemukan hidayah. Hidayah itu berupa akal, karena akalnya diekspor. Yang keempat, hidayah itu namanya hidayah taufik. Nah ini pagi ini kita dapat hidayah taufik namanya. Jadi taufik itu kesesuaian perbuatan kita dengan yang diridhoi Allah. Ini kita ngaji sesuai dengan yang Allah sukai, Allah ridhoi. Maka karena Allah sudah ridha, Allah kasih hadiah. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa bisabila hatta yarji. Dan nanti paling saja sejam duduk ya, Allah berikan pahala jihad ilmu yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Itu namanya taufik. Kalau yang semalam tahajud itu taufik dari Allah namanya, hidayah dari Allah. Jadi semua orang bisa tahajud. Maka yang bisa tahajud itu ada hidayah dari Allah, namanya taufik. Memang kitanya pengen kloplah dengan apa yang Allah sukai. Jadi memang hidayah itu harus ada kolaborasi antara keinginan kita dengan Allah yang ridhoi. Itulah mengapa pamannya Nabi Abu Thalib ya, itu sampai akhir hidup beliau memang tidak punya keinginan ya untuk masuk Islam. Maka ketika asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 56 itu turun, Abu Thalib itu mau wafat. Ketika mau wafat itu ditemani oleh Nabi sendiri. Kemudian di sampingnya Nabi ada Amr bin Hakam, Abu Jahal, sama Walid ibn Mughirah, tokoh besar orang Quraisy. Nah Nabi mentalkin Abu Thalib itu untuk mengucapkan Qul ya ami la ilaha illallah, agar aku bisa membela nanti di yaumil akhir. Nah begitu Nabi ngajarin la ilaha illallah, Abu Jahal melototin Abu Thalib, jangan. Abu Jahal kan galak itu. Kamu apakah akan meninggalkan keyakinan nenek moyang kita? Jangan ikuti Muhammad. Nabi Muhammad kan statusnya ponakan. Jadi ada tarik menarik itu. Kemudian syaitan juga masuk. Jadi mohon maaf Pak, orang kalau sakaratul maut itu syaitan menyerang itu. Syaitan menyerang sampai detik akhir. Ya. Makanya kalau tidak salah di beberapa rumah sakit itu sudah ada yang namanya tim kerohanian. Tim kerohanian dari agama apa saja. Ya kalau kita dari Islam nggak ada, bisa ada mereka yang Muslim bisa
Dipengaruhi bisa. Jangan kata lagi sekarang, wong di Cianjur yang hidup nyata aja banyak yang dipengaruhi dan mereka banyak yang hanya pindah agama kok, kira-kira seperti itu. Jadi Abu Thalib sampai akhir hayatnya beliau tidak mau berikrar la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sedih, turunlah surat Al-Qasas 56 tadi. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada sekalipun orang yang paling kamu sangat cintai, itu pamannya itu. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang berikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah yang paling tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah. Jadi sampai akhir hayat saya itu. Ya. Maka hadirin yang saya muliakan, kita sudah diberikan hidayah oleh Allah berupa iman dari sejak lahir, alhamdulillah. Nah, sekarang kita diberi taufik. Ya, apa taufik tadi? Kesesuaian perbuatan kita dengan yang diridhoi Allah. Jadi yang semalam tahajud itu hidayah dari Allah. Yang tadi pagi sedekah itu hidayah taufik dari Allah. Yang nanti habis ini sholat duha itu hidayah dari Allah. Yang hari ini nanti mau silaturahim itu hidayah dari Allah. Maksudnya kita jadi soleh itu juga adalah hidayah dari Allah. Maka dilarang keras orang yang sudah soleh dua penyakit. Apa itu? Al-kibru wal-ujub. Dilarang keras. Bangga diri dan sombong. Kenapa? Ya kan yang ngasih Allah hidayah, taufik itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya hidayatud din, hidayah berupa agama. Maka mudah-mudahan hari ini saya muliakan, hidayah taufik ini kita syukuri dengan cara minimal mempertahankan. Lebih bagus ada peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Baik, itu sebagai prolog pengantar. Nah, tema kita malam ini adalah salah satu ujian hidup. Apa salah satu ujian hidup? Jadi kemarin tuh saya ngisi pengajian di ibu-ibu di Kayu Gede. Ada seorang jamaah, ibu-ibu namanya Ibu Tita, nanya ke saya, Ustaz, saudara saya kan di Cianjur meninggal, kata dia. Oh begitu, iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nanya dengan polos lugu gitu. Kira-kira saudara saya matinya gimana ya Ustaz? Apakah mati syahid atau mati apa? Gitu. Ya saya jawab, tergantung. Ya, tergantung. Kalau saudara ibu waktu wafatnya itu sedang tidak bermaksiat kepada Allah, syahid saya kira. Syahid. Ya. Oh dia senang banget. Oh gitu ya? Iya. Ya tergantung. Nah baik, poin biar sistematis, poin pertamanya, kematian itu apa? Kematian itu dalam pandangan Islam pertama adalah alladzi bihi yasil, sesuatu yang kadang datang secara tiba-tiba. Kematian. Orang mati tidak harus sehat, tidak harus sakit, tidak. Orang mati tidak harus sudah tua, tidak juga. Banyak yang muda, banyak yang sehat. Orang mati tidak harus di tempat-tempat yang berbahaya, tidak. Di kasur juga bisa. Gitu ya. Orang mati tidak harus yang berobat, terus tidak juga. Yang tidak berobat juga bisa. Ya. Nah, makanya tadi al-maut syai'ul ladzi yasilu bihi. Kematian adalah sesuatu yang kadang datang secara tiba-tiba. Itu satu. Yang kedua, kematian itu adalah merupakan ibtila minal jalil, tadi bagian dari ujian dalam hidup. Maka ayatnya tadi surat Al-Anbiya ayat 35, kullu, setiap nafsin yang Allah kasih nyawa, ta'iqatul maut, harus merasakan
keterpisahan dari ruh dan jasadnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, kami uji kalian, ada istilah itu. Ya, dengan apa? Dengan kematian, agar kalian mengembalikan segala urusan kepada Allah. Jadi kematian adalah ujian. Yang ketiga, kematian itu adalah merupakan yang takhilu ar-ruhu alil jasadi. Mati itu adalah terpisahnya ruh dari jasad. Jadi ada 5 alam yang kita lampaui dalam hidup ini. Semua akan mengalami itu. Ada 5 alam. Pertama ada namanya alam arwah. Dulu kita ditaruh ruh kita di alam arwah namanya sama Allah. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Kepada para arwah itu Allah nanya, qalu bala sayyidina, ya, karena kami diciptakan oleh engkau ya Rabb, maka engkau lah Rabb kan. Setelah di alam arwah dipindahin sama Allah, ruh kita di mana? Di alam rahim. Kan 4 bulan 10 hari kita ini di dalam rahim itu adalah unsur bumi semua, nutrisi bapak emak kita jadi satu. Jadi mulai sperma, darah, mudghah, campuran daging dan tulang. Cuman 4 bulan 10 hari. Nah setelah itu Allah letakkan ruh di tadi komponen yang di dalam tubuh tadi. Maka jadilah namanya nafsun, jadi jiwa. Ketika belum ada ruhnya, belum disebut jiwa. Ya, disebutnya ya tadi, kalau enggak mudghah, alaqah dan sebagainya. Itu alam yang kedua yang harus dilampaui. Nah, alam yang ketiga sekarang, yakhruju min butuni ummahatikum. Allah keluarkan dari perut, lalu Allah letakkan kita sekarang di dunia. Nah, setelah di dunia 70 tahun, 80 tahun masing-masing lah ya. Kontraknya, bukan kontraknya, masing-masing SK-nya. Nanti ruh-ruh ini akan diletakkan atau dikembali atau dikeluarkan lalu ditaruh di alam barzakh. Di alam barzakh. Jadi yang sekarang sudah pada transit ya udah duluan. Semua nanti akan pindah. Makanya sebetulnya mati itu tidak mati secara hakiki, cuman pindah saja dari dunia pindah ke barzakh. Nah karena tidak mati berarti dia hidup. Namanya orang hidup butuh nutrisi, butuh makanan. Iya, di alam barzakh butuh makanan. Cuman makanannya, minumannya bukan minuman ini ya yang ada di meja ini. Itu namanya minuman makanan kasar karena kita makhluk kasar. Karena di barzakh itu ruh halus, maka makanan minumannya juga halus. Apa itu? Doa. Doa itu nutrisi. Jadi kalau anaknya sehari doain bapak ibunya yang di barzakh 3 kali, ya bapak emaknya makan bisa 3 kali. Anaknya sedekah niatnya untuk bapak emaknya, berarti dapat vitamin di sana. Bahkan Allah izinkan dalam hadis itu di hari Jumat arwah-arwah ini datang kepada keluarganya. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana ahli warisnya ketika ditinggalkan. Ketika ruhnya itu bapaknya datang ke anaknya, anaknya sedang berdoa, mereka akan pulang nanti ke teman-temannya lagi dengan wajah yang sangat gembira dan mereka akan cerita satu dengan yang lain di sana. Alhamdulillah anak saya di rumah ngedoain saya, yang satunya sedekah untuk saya, maka mereka akan bahagia luar biasa. Jadi tidak mati, cuma pindah saja. Nah nanti setelah di alam barzakh ya, baru kemudian yang kelima alam keabadian, alamul khuldi, itu akhirat. Jadi ada 5 ya prosesnya ya. Arwah, rahim, dunia, barzakh, terakhir. Jadi ruh kita tuh nggak pernah mati sebenarnya. Nggak pernah mati. Sejak di alam arwah sampai nanti terakhir akan selalu hidup. Cuman dimensinya saja yang beda-beda.
Lah, lalu kembali kepada pertanyaan tadi, Ibu Tita. Saudaranya di Cianjur bagaimana? Maka saya bilang, kalau saudaranya ibu tidak bermaksiat ketika gempa itu datang, maka saudara ibu wafatnya syahid. Ya. Kenapa syahid? Ya karena Nabi bersabda begitu. Jadi dalam pandangan Islam itu kan kematian ada 7 macam ya. 7 macam kematian. Satu, ada yang namanya orang mati syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka? Orang yang perang. Orang yang perang meninggal syahid dunia akhirat. Nah, itu dapat apa mereka? Di Al-Baqarah 154 mereka dapat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, kan? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat, jangan kalian katakan mereka mati. Tuh, enggak mati. Tapi mereka hidup. Cuman kita yang di dunia karena dimensinya beda, ya tidak merasakan hidupnya mereka. Ditafsirkan di dalam hadis, mereka hidupnya di mana? Mereka Allah letakkan di tembolok burung-burung berwarna hijau yang mereka bebas keluar masuk ke surga dengan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Sehingga ketika Allah tanya kepada mereka, hamba-hambaku yang mati dalam perang, kalian maunya apa? Kurang apa? Kata mereka, cukup ya Allah. Ditanya lagi, kalian maunya apa? Kurang apa? Cukup ya Allah. Ditanya lagi sama Allah, kalian mau apa? Kurang apa? Terpaksa mereka jawab, ya Allah, kami minta satu saja. Apa? Sampaikan kepada saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia, berperanglah seperti kami sehingga mereka mendapatkan kenikmatan yang tiada tara seperti yang kami alami ini. Oh, jadi Pak, dari sejak Nabi, kita ngomong Nabi yang sebelumnya, Nabi Muhammad ya, para sahabat itu arwahnya para mujahid itu mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Malah mereka minta pesan kepada Allah, ya Allah, sampaikan kepada saudara-saudara kami yang masih ada di dunia agar mereka berperang seperti kami sehingga mati seperti kami sehingga mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Ya bebas masuk surga bagaimana? Ini kematian yang paling mulia, yaitu syahid dunia akhirat. Nah, kemudian yang kedua, baru masuk pada pertanyaan tadi. Si ibu tadi, saudaranya di Cianjur, bagaimana statusnya? Saya bilang saudara ibu wafat dalam keadaan syahid akhirat. Syahid akhirat di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai ada 12. Mudah-mudahan ini semua Bapak dapat ini. Karena kalau nungguin perang, kita kagak perang-perang. Belandanya udah pulang, jadi Belanda kesini lagi ya, Pak Jaman ya. Berapa udah tua juga kalau Belanda datang mah ayo ya perang kita ya. Kalau mau sekarang jangan nungguin Belanda ya ke Palestina sono. Mana kalau di Palestina ya fisiknya harus kuat, sono malah tadi kerokin mulu, suka angin mulu. Masa mujahid suka angin mulu, ribet amat. 12 mati syahid akhirat. Masih mati syahid akhirat itu artinya tetap dimandikan mayatnya. Kalau syahid dunia akhirat tadi yang perang tidak boleh dimandikan karena darah dan bajunya akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Baik, mati syahid dunia akhirat yang pertama adalah hadisnya dari Imam Muslim, ada 5 Nabi menyebutkan as-syuhada'u khamsatun, ada orang mati syahid itu 5. Pertama al-mad'un, kena penyakit mewabah, sekarang Covid. Yang kedua adalah wal mabtun, kalau Allah kasih ujian hidup berupa sakit di perut, diare sehari 200 kali sampai habis cairannya, meninggal dia. Yang ketiga wal gharik, tenggelam. Sering kan ada kapal-kapal tenggelam ya. Itu tergantung tuh waktu naik kapalnya dia mau ngapain, niatnya apa. Kalau niatnya cari nafkah, tidak bermaksiat, syahid. Ya. Yang keempat adalah sahibul hadmi itu. Sahibul hadmi artinya orang yang tertimpa benda berat
baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Kalau yang dari atas ke bawah, contohnya ya gempa. Atau contoh yang lain, istrinya Fir'aun. Ibu bapak tahu ketika Fir'aun itu tahu istrinya beriman, kan Fir'aun itu Tuhan, ngakunya Tuhan. Semua orang harus menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan. Nah suatu hari istrinya Fir'aun itu doanya didengar sama Fir'aun lagi. Apa kata istri Fir'aun? Ya Rabbi khalaqas samawati, wahai Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Aku sudah berusaha keras mempengaruhi abang Fir'aun agar beriman, tapi kayaknya belum berhasil ya Tuhan. Saya sudah berbagai macam cara dan upaya, dan bisa jadi saya nanti akan diketahui oleh bang Fir'aun dan mungkin saya akan dieksekusi mati. Ya Allah, kalau saya dieksekusi mati, rahmatilah saya. Fir'aun dengar di belakang. Masya Allah, Fir'aun begitu dengar sewotnya luar biasa. Dijambak itu Asia, diseret, dibenturkan ke tembok, lalu disuruh di tempat penyiksaan yang di atasnya ada batu 20 meter itu. Yang kalau kena kita gepeng, Pak. Lalu Asia ditanya sekali lagi sama Fir'aun, istriku pengkhianat. Sekali lagi abang tanya, siapa Tuhan? Man Rabbuki, siapa Tuhan? Asia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbus samawati wal ardh. Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata Fir'aun, kurang ajar, kurang asam, kurang gula ya. Kata Fir'aun, Al-Gojo, ya, eksekusi. Batu segede tiang ini, lebih gede lagi ya, di atas ditimpakan ke tubuhnya istrinya Fir'aun. Tapi sebelum batunya jatuh, istrinya Fir'aun berdoa sama Allah, ya Allah, ya, bangunkanlah saya rumah di surga, sebentar lagi saya akan mati. Dan ternyata Allah memberitakan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya dulu. Dicabut nyawanya dulu, baru tubuhnya kena batu. Jadi tidak merasakan batu itu secara hakiki. Maka istrinya Fir'aun adalah 4 wanita yang dijamin masuk surga. Asia, Siti Maryam, Ibunda Khadijah, dan istri saya Fatimah. Istri saya Fatimah. Tapi maksudnya bukan istri saya Imam Ali. Itu wanita yang dijamin masuk surga. Jadi sahibul hadmi, orang yang terkena benda berat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas maksudnya gimana? Orang lagi nyari nafkah, ya, kebetulan cari nafkahnya itu kerjanya tukang metik kelapa, gitu ya. Nah, metik kelapa kan kalau gempa makan benda beratnya dari atas jatuh nimpain dia gitu. Kalau metik kelapa kan kagak, lah dianya yang dari atas jemput yang di bawah kan. Jatuh dari pohon kelapa tak kena batu besar, itu juga masuk sahibul hadmi. Maka yang kena gempa di Cianjur itu syahid akhirat, ya, syahid akhirat. Jadi kemuliaannya itu setingkat di bawah yang tadi syahid dunia akhirat tadi. Kemudian yang kelima adalah fisabilillah, semua orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa saja, termasuk ngurusi masjid sungguh-sungguh, syahid ya. Jadi ini 5 di hadis riwayat Muslim, ini 5 syahid akhirat. Tadi nawabah, sakit perut, kemudian tenggelam, kena benda berat seperti gempa, dan yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah di hadis riwayat Imam Nasai tambah lagi ada 7, jadi 12. Apa itu mati syahid akhirat yang 12? Yang 7 itu, 1, talibul ilmi, ngaji, belajar. Anak-anak kita yang jadi santri, jadi mahasiswa mahasiswi, kalau mereka niatnya benar,
Anak mencari ilmu Allah itu kalau meninggal syahid. Atau minimal kita ngaji kayak gini nih, ini syahid. Kalau ada yang menakdirkan, kalau Allah menakdirkan ada orang yang sedang ngaji itu wafat, ya, thalabul ilmi. Yang kedua, syahid akhirat itu adalah harisun ailatihi, seorang laki-laki yang menjaga kehormatan istri dan anak perempuannya. Tiba-tiba istrinya, bininya diboncengin orang, diboncengin si Miun. Ditegur si Miunnya, "Un, lu gila lu ya, bini gua lu boncengin. Apa maksud lu?" Ada si Miun, lah dia mau, lu boncengin. Ya lalu kita bilang, "Turunin." Si Miun galak. "Apa lu turun-turun enak baik? Gua udah beli bensin, rugi gua." Turun gua bilang. Berantem katakanlah, suaminya masih Miun. Rupanya si Miun dulu pernah belajar Cimande rupanya. Lalu suaminya digetok bun-bunanya, tepar, mati lagi. Syahid tuh suaminya. Atau anak perempuannya lagi diboncengin orang, ditegur. Lalu dicek berantem, mati syahid. Yang ketiga, kasbal halali. Para suami yang cari duit, cari nafkah niatnya untuk anak dan istri dan keluarga, itu kalau wafat syahid, kasbal halali. Luar biasa ya dalam Islam itu. Jadi kerjanya jihad, bukan main. Sudah dihitung ibadah, jihad. Kemudian kalau capek, dosanya berguguran. Itu enaknya jadi orang Islam. Ya. Yang keempat, harisun amwali. Ini laki bisa, perempuan bisa. Yang hartanya mau diambil paksa sama orang lalu kita pertahankan diri. Ya, yang paling gampang begal. Saya Sabtu kemarin pagi suruh ngisi pengajian subuh di perumahan Paradis. Paradis itu Victor sono lagi. Pasti semua tahu ya Victor sono. Yang mau ke Pamulang. Saya mikir sebetulnya Pak, mikirnya apa? Waduh, mana sekarang subuhnya jam 4. Berarti kan saya perlu datang ya berapa? Jika 4. Loh jauh. Saya mikir kalau pakai mobil memang enak ya. Tapi kan tempatnya juga belum jelas benar ini. Mobil kalau nyasar mana gelap-gelap gimana nih? Tapi mau pakai motor kebayang, Pak. Kebayang apa? Dibegal. Lah, Ustaz juga manusia, Pak. Walaupun itu udah doa udah komplit doanya mah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim komplit, tapi secara psikologi waduh 3:30 sendirian naik motor tempatnya sepi, bagaimana ini ya, kebayang begal aja itu. Walaupun saya udah paham di sini nih, lah sumpah masih dibegal juga ya, saya ngelawan ya mati syahid sebenarnya mah ya, tapi kan kita nggak nyari itunya kan ya, nyari selamatnya aja. Saya pikir-pikir naik mobil aja dah. Alhamdulillah sih naik mobil mah ya ditemenin radio El Sinta. Jadinya nggak mikirin yang enggak nyampe ke sana hampir 40 menit mah ya. Jadi kalau ada umpama kata ibu atau bapak dipaksa hartanya diambil, kalau memang kita punya keyakinan bisa ngelawan aja. Karena andai pun wafat itu mati syahid ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima mati syahid itu adalah al-hajj wal umrah. Jadi kalau ibu-ibu khususnya pergi haji itu kalau wafat syahid. Jihadun nisa al-hajj wal umrah. Dan Nabi jihadnya perempuan haji maupun umroh. Makanya yang sudah haji pengen umroh lagi, umroh aja. Karena itu jihadnya wanita. Cuman lagi banjir sekarang katanya. Itu berarti semua ya, lagi banjir ya. Itu berita di YouTube. Banjirnya gede amat ya. Insyaallah.
di Jeddah, di Ka'bah sendiri banjir. Saya kalau melihat itu ya, saya melihat Arab sekarang jadinya Pak. Arab sekarang ini ya mungkin pemimpinnya kali ya udah pelan-pelan menuju ke liberal gitu saja. Karena pangeran itu gaulnya bukan sama hafiz Quran, gaulnya sama anak presiden Amerika, gaulnya sama. Jadi Arab lama-lama jadi berubah. Orang perempuan boleh nyetir. Kemarin ada pesta Halloween lagi. Bayangkan Arab Saudi pesta Halloween kan luar biasa, baru kejadian. Dunia malam sudah ada hiburannya. Maaf, wanita juga sudah ada yang berani tidak. Padahal Arab Saudi itu adalah tanah haram yang 100% harus Muslim semua. Ya mungkin perubahan kali perubahan. Makanya kalau ada bencana itu ternyata luar biasa ya. Nah itu yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh berarti syahidnya setelah tadi haji itu adalah walajat sobiyaha. Mati syahid akhirat itu adalah wanita yang melahirkan. Kalau ditakdirkan wafat, maka dia dikategorikan adalah mati syahid. Ya. Nah itulah 12 syahid akhirat. Jadi kalau yang di Cianjur masuk syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Ya, itu mati syahid akhirat. Kemudian yang ketiga ada kematian namanya husnul khotimah, dari kafir ke Islam. Ya, banyak banget tuh orang kayak gitu ya, alhamdulillah. Tapi yang cukup fenomenal adalah Koch Stephen ya. Dia tidak hanya masuk Islam, Koch Stephen itu bikin kurang lebih 15 KP di dalam negeri dan luar negeri, dan uangnya itu untuk menghidupi, membiayai panti asuhan yatim muslim. Nah itulah namanya Koch Stephen. Ada lagi Dr. Shafi Antonio, begitu masuk Islam dia umroh sudah 37 kali kalau tidak salah beliau ngomong. 37 kali. Kenapa beliau umrohnya sampai sebanyak itu? Rupanya beliau konsultan syariah Arab Saudi. Bukan Arab Saudinya, di kota Jeddahnya kalau nggak salah. Jadi tidak hanya masuk Islam, tapi betul-betul bermanfaat betul kontribusinya kepada Islam. Ustadz Felix Saud begitu masuk Islam, wah kencang sekali mendakwahkan agar umat Islam itu bersatu dalam satu kepemimpinan sehingga tidak dilecehkan. Ya, cuman kemudian saudaranya yang lain yang beragamanya itu sepotong-sepotong malah menganggap dia orang yang paling radikal di Indonesia. Well, dia pengen umat Islam itu bersatu sedunia, lalu umat Islam tidak dilecehkan seperti di Rohingya, seperti di Uighur, di Patani, di Mindanao, ya, di Eropa dan sebagainya. Kemudian Ibu Irene Handono begitu masuk Islam, beliau kemudian membuat Irene Center ya, sehingga yang tadinya orang pada murtad dikembalikan lagi sama beliau dengan timnya ini. Maka beliau sudah mengislamkan tidak hanya ratusan, ya, mungkin ribuan. Itulah orang-orang yang tadinya kafir menjadi muslim, tapi kontribusinya kepada Islam luar biasa. Itu husnul khotimah namanya. Atau husnul khotimah itu adalah yang tadinya perjalanan hidupnya hitam menjadi putih. Tadinya preman, ketika mau meninggal jadi soleh. Kemudian yang keempat adalah kematian yang lazim. Apa lazim? Memang pantas dia meninggal.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haji Nur ngumumin di masjid telah meninggal dunia. Komiun. Lalu orang-orang pada siapa yang meninggal? Komiun. Oh ya pantas, udah 80 tahun, udah bungkuk. Nah yang mati begini tergantung amalnya, nanti ditimbang sama Allah. Kalau amalnya lebih banyak, kebaikannya surga. Kalau lebih banyak keburukannya, ya komiun harus siap-siap transit di neraka. Cuman problemnya transit di neraka itu karena mikdaru alpasanatin, sehari di neraka 1000 tahun di pondok jagung. Itu problemnya di situ. Nah kemudian yang kelima adalah su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Itu di YouTube. Tadinya ustaz, keluar dari Islam. Udah keluar dari Islam, menghina, katanya di Ka'bah ada jinnya. Dimatikan lagi sama Allah, sakaratul maut dia. Nah, ini yang kasihan begini. Dari Islam keluar dari Islam, menghina Islam, mati lagi. Ada lagi tuh Bapak Pendeta Sapudin ya. Tadinya ustaz, bahasa Arab pinter, tafsir pinter, keluar dari Islam. Tidak hanya keluar, jadi pendeta. Tidak hanya jadi pendeta, narik-narik orang supaya masuk Kristen. Ya mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, nanti sampai mati dia. Allah akan hukum dia. Orang udah dapat hidayah. Nah, itu namanya su'ul khotimah. Atau mohon maaf, lagi bermaksiat meninggal. Apakah yang di Cianjur semuanya orang yang lagi taat semua yang kena gempa? No. Akan ramai itu di YouTube viral kan, kisah Legetan itu. Kampung Legetan. Apa kampung Legetan? Kampung yang di Banjarnegara itu ditelan oleh bumi atas perintah Allah tentunya. Di gunung meletus, bukan meletus, gunung itu dipocel sama Allah, terus ditimpakan ke kampung Legetan itu. Hilang itu kampung sama orang-orangnya semuanya. Para sejarawan mengatakan karena kemaksiatannya udah dahsyat. Jadi ada kesenian namanya kesenian Lengger. Itu kampung sejahteranya sebegitu luar biasa. Tapi hampir tiap malam ada hiburan Lengger. Lengger itu apa? Minuman keras sama tari-tarian gamelan diiringi wanita-wanita. Dan sampai-sampai saking karena minuman keras, ada seorang anak yang menzinai ibu kandungnya. Jadi wanita-wanitanya jadi penari Lengger. Yang laki-lakinya minum keras. Sudah. Ada bapak menzinai anaknya. Setelah nari, mereka berzina. Ya. Itu tiap malam seperti itu. Akhirnya kampung itu ditenggelamkan. Maka di Cianjur juga sama. Tidak semua mereka mati syahid, orang baik. Ada yang murtad, ada di sana. Ada. Ada yang mohon maaf di Cianjur LGBT, ayah. Ya di sana. Nah itu yang resikonya ditanggung ketika mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah yang kedua adalah kematian bunuh diri yang di dalam hadis Muslim disebutkan yu'adzibullahu qati'un nafsi bi'alatihi. Nanti orang bunuh diri itu akan disiksa dengan alat yang digunakan untuk bunuh dirinya nanti. Kalau bunuh dirinya minum racun ya bismillahirrahmanirrahim. Ini mah air Pak Jaman. Ya nanti di akhirat minum racun terus, racunnya berjuta kali lebih menyakitkan. Kalau yang nembak ya nanti kerjanya nembak terus. Yang ketujuh terakhir kematian namanya, kalau pakai bahasa sosialnya mati suri. Mati suri itu bukan mati, tapi dianggap mati lalu dikubur. Ya, seperti yang di Bogor ya, ada seorang rohaniawan agama Kristen yang mati dipeti, begitu mau digotong hidup dia. Rupanya itu main-main ya, karena dia menghindar dari utang debit kolektor. Akhirnya diproses sama polisi.
Jadi dianggap mati sebenarnya belum mati. Jadi kesimpulannya bahwa 7 macam kematian itu akan menghampiri setiap manusia. Setidaknya kalau perang mah kita nggak ada ya, kan kita nggak ada yang perangan. Ya berarti poin yang kedua Said akhirat. Poin kedua nggak dapat, minimal poin ketiga husnul. Cirinya apa husnul khotimah? Sederhana. Orang yang Allah akan berikan kematian husnul khotimah, cirinya satu aja. Apa itu? Istiqomah dalam kebaikan sekecil apapun. Ketika dia wafat, dia tidak jauh dari yang diistiqomahkan tadi. Bapak Ibu selalu sholat jamaah di masjid, gak jauh matinya dari sholat jamaah, pasti itu, insya Allah. Tapi kebalikannya, kalau dia, mohon maaf misalnya, hobinya nyawer terus, setiap ada familis nyawer, kemana aja datang, ya gak jauh. Paling lagi nyawer, ntar strum listrik mati. Kalau yang hobinya tahajud, gak jauh dari tahajud. Kalau tiap malam tahajud, meninggalnya nggak jauh dari orang tukang azan, yang nggak jauh dari azan. Imam masjid, yang nggak jauh dari imam masjid. Maka mudah-mudahan minimal kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ibu Haji udah nyicip-nyicip ya, berarti ini kode alam untuk segera mengakhiri taklim. Ya. Nah, sebelum saya tutup, Pak Jamal kayaknya mau nanya ya, iya kan? Pak Jamal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk menambah ilmu pada kita semua. Terutama mungkin ada yang tidak punya yang belum. Saya masukkan kepada yang belum supaya mendapatkan ilmu lagi. Dan saya ingin tanyakan bagaimana kita punya anak untuk mendapatkan keselamatan dan kesamaan pada orang tuanya. Itu satu, Pak. Jadi kita mendidiknya bagaimana anak itu bisa memberi syafaat pada kita dan berbuat baik kepada yang lain. Kedua, apa hukumnya yaitu seorang laki-laki membutuhkan nafkah lahir dan batin. Itu mohon penjelasannya, karena mungkin ada satu wanita kalau diminta oleh laki-laki tidak mau apa dia berbuat dosa enggak, yaitu misalnya batin, batin Pak. Kan ada lahir dan batin, yaitu kebutuhan laki-laki. Tapi manusia perempuannya nggak mau. Waduh, parah ini. Jawaban yang pertama dulu. Bagaimana anak biar bisa jadi syafaat? Ya. Satu, matinya waktu belum balik. Hadisnya sahih. Kalau ada orang Islam punya anak belum balik mati, masih balita mati, ya, kata Nabi ntar si balita itu bakal menjemput ibu bapaknya. Lalu si bayi ini mengatakan sama Allah, ya Tuhan ya Rob, Dede nggak mau masuk surga. Kata Allah, emang kenapa Dek? Dede itu dilahirkan sama orang. Siapa? Emak ibu saya. Dan Dede juga adalah dilindungi sama bapak Dede. Jadinya bagaimana Dek? Dede mau masuk surga, tapi asal sama emak bapak saya. Allah kan rahmatnya kan melebihi apapun. Panggil malaikat. Malaikat sini. Ini bocah ini cari emak bapaknya. Emak bapaknya si Mian namanya, sama si Tuti. Lagi di neraka catatannya Allah tuh. Dia masih waiting listnya masih lumayan lama ini. Gak peduli kata Allah. Saya sayang sama anak kecil ini. Panggil bapak mamanya. Bawa ke sini. Itu diamprogin. Dede, ini bapak kamu, emak kamu. Emak, bapak. Digandeng tuh bapaknya. Kata Allah, biarin anak itu bawa anak bapak. Jadi kalau pengen mendapatkan syafaat, ya jangan minta sama Allah, jangan ya Allah matiin saya kayak anak yang kecil saya. Gak boleh. Secara natural
Itu satu. Yang kedua, kalau anak dan cucu kita hafal Quran, itu juga bisa. Nanti akan berikan mahkota sama ibu bapaknya. Kakek neneknya juga dapat ya. Kakek neneknya juga hafal Quran. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah 30 juz, apakah kurang, itu perbedaan saja. Tapi intinya pokoknya hafal Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa memberi syafaat adalah tentu anak soleh. Anak soleh nanti masuk surga, dia nggak mau sendiri pasti. Dia pasti mencari ibu bapaknya. Jadi 3 itu Pak. Nah, pertanyaan kedua agak ngeri. Laki-laki suami tidak diakomodir kepentingannya. Itu status wanitanya bagaimana? Saya mau nanya ke Bu Haji, bagaimana itu dulu? Wanita yang kayak gitu. Saya kira semua kiai udah jelasin ya, negla banget, terang. Setiap si suami berkeinginan kepada para istrinya tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, si istri itu menolak, maka sepanjang malam semua malaikat di langit melaknat dia. Takutnya mati lagi dilaknat. Nah itu maksudnya. Itu jadi. Maka kalau tidak ada udzur syar'i yang signifikan, cuman misalnya istrinya pegel-pegel, udah. Kalaupun tidak, bahasanya teknis nih. Kalaupun tidak terlalu aktif nggak apa-apa. Ya terserah baik suaminya mau ngapain baik gitu. Ya, memang lagi pegel-pegel atau masuk angin dikit. Tapi laki-laki yang baik biasanya kenal kondisi mobilnya. Supir yang baik pasti paham mobilnya. Wah, ini mobil saya skrupnya lagi mengleng nih. Jangan jalan dulu dah. Biarin aja dulu, benerin dulu. Ibaratnya begitu Pak Haji. Jadi laki-lakinya juga kudu ngerti, kudu bijak situasi, kondisi yang dialami oleh mobilnya itu atau sawahnya. Kurang puas kayaknya Pak Jaman ini jawabannya. Memang itu Pak, boleh ada istrinya menolak asal alasannya tepat. Tepat itu apa? Mungkin sedang head atau melakukan dengan kotor. Nah itu dapat Pak, istrinya juga berkah. Karena ini pertanyaan saya Pak Jaman lagi ngomongin siapa? Oh iya bagus ya. Terus? Boleh istri itu menolak, tapi penolak itu harus ngerti. Kenapa dia menolak? Karena sedang haid atau sedang habis melahirkan. Habis nifas. Jadi ada bolehnya, tapi harus ada alasan yang tepat. Syar'i ya syar'i. Karena kalau melahirkan kan haram. Haram. Ya. Ada. Satu lagi dong Pak Haji. Alasannya manopaus. Sakit nanti. Maksudnya harus ngerti tadi. Intinya yang syar'i lah, itulah yang Allah dan Nabi benarkan. Kalau tidak, sebaiknya tetap mengakomodir keperluan seorang suami tadi. Begitu Pak Haji, cakep ya. Tadi yang Bapak mengatakan masalah waktu sakit, ya. Tapi dia waktu itu banyak dosanya Pak. Iya. Misalnya dalam dikandung ada musibah, Ya. terus dia masih sakit kan. Tapi waktu dia hidup itu, waktu itu mungkin dia nggak berbuat sesuatu. Tapi sebelumnya dia banyak dosanya gimana? Timbangannya, yang tempat yang tahu kan? Iya. Yang tempat dikira apa? Ya rahmat Allah lebih luas dari semua dosa manusia. Insya Allah status kesahidannya tadi bisa mereduksi perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan sebelumnya. Insya Allah seperti itu. Iya. Oke. Ya memang biasanya juga Pak Aman saja yang nanya yang. Bapak-bapak lain mungkin yang punya istri terutama. Ibu-ibu udah mau habis ya snacknya. Udah mau habis. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Sudah masuk suruh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Ampuni
ampuni anak-anak kami ya Allah, ampuni cucu-cucu kami ya Allah, ampuni kakak adik kami ya Allah, saudara-saudara kami. Warhamna ya Allah, sayangi kami, rahmati kami di dunia dan di akhirat nanti. Wajibuna, tutupi ya Allah kekurangan-kekurangan kami, aib-aib kami, kelemahan-kelemahan kami. Warfa'ni, angkat derajat hidup kami ya Allah di tempat yang mulia di sisi di dunia dan di akhirat nanti. Warzuqna, karuniakan kepada kami rezeki yang halal barokah. Wahdina, bimbing kami agar tidak salah jalan dan tidak tersesat ya Allah. Wa'afina, sehatkan lahir dan batin kami. Wa'fu anna, maafkanlah kesilapan-kesilapan kami. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua di dunia hasanah, kehidupan dunia hasanah yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami semua dari api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.